Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Agatha Christie, seorang penulis novel yang terkenal. Dia menulis 66 novel detektif dan 14 cerita pendek. Dia mendapat penghargaan sebagai the best fiction writer of all time. Apa kehebatannya? Menulis misteri. Kisah-kisah fiksi yang dia tulis begitu istimewa oleh karena berisikan misteri-misteri yang sulit ditebak. Sehingga Agatha Christie disebut sebagai penulis kisah misteri yang paling hebat. Tetapi saudara, kisah misteri yang terbesar dan kisah misteri yang paling perlu diketahui, dibaca, didalami oleh dunia adalah kisah misteri tentang Yesus Kristus. Apakah misteri Yesus Kristus? Orang Yahudi pada waktu Yesus hidup, mereka bertanya-tanya. Pertama, di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-10 dikatakan, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galili. Wow, Yesus seorang biasa tetapi diperlakukan sebagai raja. Ini adalah misteri. Yang kedua, ketika Yesus tampil penuh kuasa mujizat, kuasa mengajar, kuasa menegur, maka para ahli Yahudi bertanya-tanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sumber kuasa Yesus adalah misteri. Berikutnya, ketika Yesus menghentikan badai, murid-muridnya berseru, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Keempat, ketika Yesus mengampuni dosa, mereka heran. Siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Berikutnya, ketika setan pun berulang kali ketakutan, lari tunggang langgang menghadapi Yesus, orang banyak berseru, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Dan berikutnya, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudara, siapakah Yesus ini? Yohanes tegaskan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus, saudara, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus bukan hanya manusia biasa. Dia adalah Allah, bahkan pencipta. Tetapi Dia menjelma menjadi manusia untuk menyediakan jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberhasilan bagi setiap orang di dunia. Nah, di surat Paulus kepada jemaat Efesus, rahasia atau misteri tentang Yesus diungkapkan lebih jauh. Apa saja? Perhatikan dalam Efesus pasal 3. Yang pertama, Yesus adalah untuk anak-anak manusia. Artinya, dulunya hanya orang Yahudi yang perlu pahami kebenaran tentang Mesias di dalam Yesus. Tetapi sekarang diungkapkan kepada setiap insan manusia. Yang kedua, melalui Yesus non-Yahudi, setiap orang turut menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga. Yang ketiga, Yesus adalah kekayaan yang tak terduga bagi setiap orang yang menerima Dia. Yang keempat, Yesus adalah rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah dengan maksud abadi. Tetapi sekarang sudah diungkapkan bagi dunia. Yang kelima, Yesus adalah jalan masuk kepada Allah. Kalau Anda mau mengenal Allah, dekat dengan Allah, melalui Yesus. Yang keenam, kebenaran Yesus mendorong kita untuk tidak tawar hati, tidak mudah kecewa di dalam kesesakan. Oleh karena Yesus, maka kesesakan kita, kesesakan setiap hamba Tuhan itu
pasti akan dapat menghasilkan kemuliaan. Yang ketujuh, Yesus dapat diam di dalam hati kita dan untuk berakar di dalam kasih. Dan inilah yang akan mengubah hidup Anda dan saya. Yang kedelapan, saudara, kita harus terus berdoa dan mendekat kepada Tuhan agar misteri tentang Yesus dapat semakin terungkap dan kita dapat semakin memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Itu keren.